puncak intelektual seseorang. Menurut Imam Ghazali ini tingkat intelektual seseorang karena ia telah mampu membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan salah. Dan ini tentu berpengaruh, kemampuan seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan buruk itu berpengaruh. Jadi jika fase sebelumnya belum selesai, maka mohon maaf jika di fase ini dianggap sudah dewasa tapi ia masih gak tahu mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan yang salah. Nah, pada usia ini pula seseorang dapat menjalankan tugas yaitu pernikahan. Pernikahan di usia ini, persiapan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya diharapkan mampu menjadikan seseorang untuk menjalankan perintah menikah dan berkeluarga. Jadi tentu dari setiap fase-fase itu berpengaruh. Nah, pada tahap ini ia sudah dianggap dewasa, ia sudah terkena kewajiban menjadi Abdullah, hamba Allah sekaligus khalifah atau wakil Allah di bumi yang tentu tugasnya tidak mudah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tidaklah mudah. Nah, kemandirian yang telah jika kemandirian di fase amru ditanamkan, maka insya Allah di fase taklif ia akan menjadi seorang pemimpin yang multi solusi, itu memahami berbagai masalah gitu. Jadi sudah cakap gitu ya ketika menghadapi permasalahan-permasalahannya di usia dewasa gitu ya, di remaja akhir dan dewasa ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karib anak dimanapun berada. Kembali lagi, kita hari ini akan live Instagram. Tentang apa? Tentang tumbuh kembang anak dalam Islam. Kita akan melanjutkan pembahasan sebelum-sebelumnya. Namun sebelum itu, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan kegiatan hari ini. Nah, karib anak dimanapun berada, kita akan melanjutkan pembahasan tumbuh kembang dalam Islam ini, karena sebelum-sebelumnya kita udah ngebahas nih fase 1 sampai fase 4. Nah, fase 1 yaitu prenatal, fase 2 itu pasca-natal, fase 3 itu anak-anak, dan fase keempat itu tamyiz. Nah, untuk karib anak dimanapun berada yang belum tahu pembahasan sebelumnya, bisa dicek di live Instagram sebelumnya. Insya Allah malam ini kita akan lanjut ke fase 5 dan 6. Apakah itu? Ntar kita akan ditemani oleh Ambu Eva yang akan melanjutkan pembahasan tentang tumbuh kembang dalam Islam di fase ke-5 dan ke-6. Oke, nah sekarang kita langsung aja invite Ambu Eva sebentar. Oke, sudah di-invite Ambu. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Novia sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ambu sehat? Alhamdulillah sehat. Terdengar jelaskah suara saya? Ya. Insya Allah kedengeran. Baik. Ambu, hujan di sana, Ambu? Iya. Di rumah? Hujan dari sejak sore, udah gerimis terus, gerimis. Tapi gak hujan besar sih, gerimis. Di sini juga hujan. Iya. Ya, enaknya rebahan ya kalau gerimis. Aduh, terus makan mie, enak, Ambu. Nah, gitu. Ambu. Yang anget-anget. Bener, ya Ambu. Insya Allah kita akan lanjut ya Ambu ya, pembahasan tumbuh kembang dalam Islam seri ketiga nih ya. Malam hari ini kita akan melanjutkan fase 5 dan 6 ya Ambu ya. Siap, insya Allah. Oke, langsung aja kali Ambu ya, biar nggak penasaran nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kak Novia, sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung. Insya Allah di sini kita akan mencoba diskusi bersama, belajar bersama kembali tentang bagaimana membersamai setiap fase perkembangan dalam anak. Nah, di pekan lalu kita sudah membahas fase kanak-kanak dan fase tamyiz. Sekarang kita akan masuk ke yang ke-5 dan ke-6, yaitu tahap amrod dan taklif gitu ya. Nah, amrod ini usianya itu sekitar 10 sampai 15 tahun Kak Novia.
Nah, jika tahap tamyiz sebelumnya ya kita memposisikan fase perkembangan tamyiz itu sebagai Abdullah, hamba Allah. Sekarang udah agak naik sebagai khalifah, yaitu wakil Allah gitu ya di bumi. Nah, khalifah ini tentu tanggung jawabnya sangat besar sekali, yaitu yang paling utama biasanya itu amar ma'ruf nahi mungkar, menyebarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Ini tidaklah mudah di usia ini. 10-15 tahun ya fase amron ini. Nah, dan yang core atau core value dari fase ini itu bagaimana cara menanamkan tanggung jawab, kemandirian, mengolah skill, keterampilan, dan lain sebagainya. Mengapa? Kita harus melihat sunnah Nabi. Rasulullah SAW sudah diajak berdagang oleh pamannya sekitar di usia sekitar ya, kurang lebih 12 tahun. Dan tentu ketika berdagang banyak skill-skill yang dapat didapatkan. Pertama belajar memanage uang, belajar adil, nah di sini ya belajar berkomunikasi dengan orang lain, negosiasi dan banyak sekali. Ini di usia 12 tahun. Kalau sekarang mungkin usia SMP-an. 10-15 tahun itu SD akhir lah ya, SD kelas 4 gitu, 4, 5, 6 gitu lah, pokoknya SMP. Ini ternyata di Islam, fase Islam ini harus sudah mulai diajarkan kemandirian. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, tentu tidaklah mudah menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak karena harus diberikan wawasan, pengetahuan dasar tentang segala kehidupan ini mulai dibuka lebar. Nah, gitu. Kalau awalnya kan kemarin dijelaskan sampai 7 tahun pertama mah jadi raja gitu ya. Nah, sekarang seperti ini, seperti tawanan perang kalau kata Rasulullah. 7 tahun kedua itu seperti tawanan perang yang benar-benar dididik untuk kemandirian, untuk bertanggung jawab dan sebagainya. Makanya jika di fase ini orang tua masih saja memanjakan, jangan salah. Jika hingga ia dewasa, hingga masa taklif gitu ya, masa dewasa lah ya, dia masih saja terkungkung seperti di awal masa perkembangan gitu ya. Kalau tidak ditanamkan rasa tanggung jawab, kemandirian dan sebagainya di usia ini. Nah, kemudian selain itu, pada masa ini pun mencari identitas diri. Mulai mencari identitas diri, ia berusaha mengenal fisik gitu ya, dirinya, secara psikologisnya seperti apa, untuk mengenali diri, yang tujuannya untuk self-improvement, untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Mulai mencari tujuan, mulai mencari visi misi, cita-cita, dan lain sebagainya. Dan secara intelektual, ini sudah mulai mampu berpikir abstrak. Jadi kalau diajarkan fisika, astronomi, dan lain sebagainya sudah paham gitu ya. Makanya di dalam Islam pun ya is okay, karena Al-Quran pun mengajarkan hal itu kan, Novia. Mengajarkan logika, fisika, filsafat, astronomi ya. Ini kenapa ini saya mengucapkan ini, karena ilmu pengetahuan yang kita pelajari, yang seringkali kita anggap ilmu umum, itu bukan ilmu umum, tapi emang basicnya itu dari Al-Quran. Al-Quran semua ilmu ada. Semua ilmu ada. Nah itu ya untuk fase amron, intinya seperti itu, bahwa ada tugas-tugas perkembangan ya, intinya anak itu harus sudah mulai mandiri, tanggung jawab, mandiri pun harus mengenal diri sendirinya terlebih dahulu, baru mengenal orang lain, peduli dengan sesama gitu ya, harus mulai aware dengan kesehatan fisik dan mental gitu ya, mulai mampu mengontrol diri, mengembangkan diri, self empowerment, self improvement. Di masa ini hati-hati untuk para orang tua, khususnya pengingat juga untuk saya, kelak gitu ya, 10-15 tahun harus benar-benar anak dijadikan seperti tawanan perang gitu ya. Jangan dimanja-manjakan. Nah, ini akan berpengaruh terhadap fase selanjutnya, itu fase taklif. Fase taklif itu di usia 15-40 tahun. Kalau di fase perkembangan yang sebelumnya satu-satu ya, remaja ada di masa awal, dewasa maja, dewasa akhir. Nah, antara kalau ini disatukan 15-40 tahun pokoknya. Itu masa taklif gitu ya. Kalau misalnya taklif itu kan dapat diartikan sebagai pembebanan kepada seorang. Pembebanan apa? Pembebanan hukum Kak Novia.
Nah, orang yang terkena taklif adalah mereka yang sudah dapat diberikan beban, mereka yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Kalau dalam ilmu usul fikih kita seringkali ada namanya mukallaf. Seorang mukallaf, mukallaf itu orang yang sudah dapat menerima beban hukum. Nah, ini pada masa taklif. Kenapa bisa disebut orang yang sudah mampu menerima beban hukum? Karena pada usia ini ia sudah dituntut memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya, menjaga jiwanya, hifdun nafs, hifdu akal, menjaga akalnya, kemudian menjaga hartanya. Nah, sudah mulai bertanggung jawab dengan itu di usia ini. Nah, kemudian menurut ulama juga ada yang mengatakan ini fase ini di mana seseorang telah dapat menjalankan hukum dan ia sudah mengetahui mana perintah, mana larangan, mana yang jadi dosa, mana yang jadi pahala. Benar-benar sudah mengetahui. Nah, di tingkat ini bahkan menurut Al-Ghazali tingkat puncak intelektual seseorang. Menurut Imam Ghazali ini tingkat intelektual seseorang karena ia telah mampu membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan salah. Dan ini tentu berpengaruh kemampuan seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan buruk itu berpengaruh. Jadi jika fase sebelumnya belum selesai, maka mohon maaf jika di fase ini dianggap sudah dewasa tapi ia masih gak tahu mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan yang salah. Nah, pada usia ini pula seseorang dapat menjalankan tugas yaitu pernikahan. Pernikahan di usia ini, persiapan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya diharapkan mampu menjadikan seseorang untuk menjalankan perintah menikah dan berkeluarga. Jadi tentu dari setiap fase-fase itu berpengaruh. Nah, pada tahap ini ia sudah dianggap dewasa, ia sudah terkena kewajiban menjadi Abdullah, hamba Allah sekaligus khalifah atau wakil Allah di bumi yang tentu tugasnya tidak mudah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tidaklah mudah. Nah, kemandirian yang telah sebelum, jika kemandirian di fase amr ditanamkan, maka insya Allah di fase taklif ia akan menjadi seorang pemimpin yang multi solusi, itu memahami berbagai masalah gitu. Jadi sudah cakap gitu ya ketika menghadapi permasalahan-permasalahan ya di usia dewasa gitu ya, di remaja akhir dan dewasa ini ya sudah cakap. Tapi syaratnya yaitu di fase amrnya pun selesai gitu. Memang ditanamkan hal itu. Dan bahkan bekal yang ditamyiz pun, tamyiz kan lebih ke mampu membedakan gitu ya mana yang baik yang buruk, dan itu sudah terbiasa dengan melakukan ibadah mahdoh dan goer mahdoh itu sudah terbiasa. Nah, jika itu pun ditanamkan dengan baik, maka insya Allah pada masa ini sudah benar-benar kuat, sudah benar-benar matang. Nah, itu kurang lebih fase amrod dan taklif. Amrod itu intinya 10-15an kita bisa membayangkan lah ya, benar usia benar-benar belia yang kita sering anggap lagi manja, kadang bingung, tapi justru itulah masa-masa yang ia harus benar-benar ditanamkan kemandirian dan tanggung jawab. Agar di masa taklif, ketika ia remaja akhir bahkan dewasa, ia sudah benar-benar siap bertanggung jawab bahkan berkeluarga. Jadi untuk berkeluarga, syaratnya yang pertama harus selesai dahulu dengan diri sendiri. Itu mungkin Kak Novia ya, wallahu alam. Masya Allah ya, tertarik banget nih ya ngebahas tentang amrod dan taklif. Apalagi tadi Ambu bilang bahwa perkembangan ini itu berpengaruh ya Ambu ya, maksudnya dari fase sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya belum tercapai di satu fase, ya jangan harap fase selanjutnya tuh akan sesuai harapan kita gitu ya Ambu ya. Ya, secara teori demikian. Iya, secara teori Bu. Dan praktiknya pun memang demikian. Tapi kadang ada yang kalau ekstra gitu ya, ekstra insya Allah bisa. Tapi kebanyakan ya gitu, jadi terseret-seret. Itu mungkin. Baiklah Ambu. Ambu, tadi ya tentang apa tadi ya? Tentang amrod gitu ya. Ini kan usia SMP ya. Tadi ya 10 sampai 15 tahun. SD SMP. Nah, kalau di kita gitu ya, ngelihat fenomena-fenomena zaman sekarang ya, apalagi yang banyak yang menggemborkan tentang milenial gitu ya, generasi milenial, generasi Z lah apapun itu gitu ya. Yang bentar mungkin alpha ya sekarang mah ya.
Generasi apa Hmm, ya sekarang ya, Ambu ya? belum, masih Oh, masih belum. ini sih, Masih Z. belum. Apa? Oh sekarang? Mm-mm. Udah ada yang alfa juga ya Mm-mm. dari tahun. Iya. Nah, eh kalau dilihat gitu ya Ambu ya dari perilaku mungkin ya Ambu dari sikap gitu karena kan saya pun kan kerja di salah satu sekolah gitu ya Ambu ya. Jadi Ya. ngelihat perilaku sikapnya itu kayak oh mereka tuh mungkin karena eh, mengambil pembenaran dari teori-teori yang lain gitu ya Ambu. Jadinya tuh kayak merasa dirinya tuh nggak mampu untuk sesuai dengan yang Hmm, tahapan-tahapan ini loh Ambu gitu. Jadi iya, iya, kenapa iya. ya kayak niat lebih nggak nggak tough gitu, nggak apa ya. Jadi lebih kayak lebih mudah Lembek, menyerah gitu Ambu ya. lembek gitu maksudnya. Iya, iya gitu Ambu. Jadi kayak kenapa ya padahal kalau dalam Islam sendiri melihat perkembangan tuh tadi kayak yang apa ya, kayak yang tadi sampai apa khalifah gitu itu kan proses yang memang nggak mudah gitu ya Ambu gitu. Betul, Cuman pas betul. ngeliat sekarang wah jauh banget gitu. Nah itu Hmm, kenapa bisa gitu Ambu? ya. Mungkin kalau generasi milenial seringkali kita menyebutnya nama lainnya ada generasi strawberry kan Novia. Hmm. Nah, dan ini memang karakteristiknya itu lembek, mudah menyerah, mudah tersinggung, gak mau mikir, mudah Hmm. mes-mes ingin bunuh diri dan sebagainya. Tapi tidak semua. Tidak semua di generasi milenial ini memiliki karakter strawberry generation. Tetap tergantung pola asuh. Tapi kenapa hal sekarang ini menjadi banyak? Karena memang pola asuhnya banyak yang kurang. Jadi gini, ketika kita mendapatkan satu dalil yang mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena ia tidak hidup di zamanmu. Nah, ini seakan-akan oh berarti sekarang boleh gadget, boleh ini, boleh tanpa membatasi. Hmm. Nah, jadi orang tua sekarang banyak kehabisan kata. Sebetulnya kan kenapa ya anak sekarang mah orang tua teh kalah sama anak gitu ya. Itu sebetulnya pola yang memang dibangun oleh orang tuanya dari anak bayi, dari anak kecil seakan-akan sekarang mah udah zamannya begitu. Nah, orang tua pun memposisikan dirinya di zaman yang sebetulnya kita harus mengambil sisi positifnya. Itu karena terlalu banyak sekali tantangannya Kak Novia. Tadi kan bertanya kalau fenomenanya ini strawberry generation ya lembek gitu ya, mudah menyerah, mudah kesinggung gitu, gak males ngapa-ngapain, mager, sedikit-sedikit healing, refreshing dan lain sebagainya. Nah, itu penyebabnya itu karena memang ya pola asuh di rumah juga yang memposisikan demikian. Jadi orang tuanya pun ada sekarang udah zamannya gini. Udahlah gitu. Orang tuanya pun demikian. Tapi kalau misalnya orang tua, oh sekarang udah zamannya gini, oh tantangannya pun lebih besar, tapi fokusnya, tujuannya, outcome-nya harus tetap sama. Pokoknya di usia 10 sampai 15 tahun anak harus mandiri, harus bertanggung jawab, harus gini. Meskipun caranya yang berbeda, Kak Novia. Dengan dahulu gitu ya. Model kan ada hadis yang mengatakan bahwa olahraga yang baik itu dalam Islam itu ada berkuda, kemudian memanah, ya kan dulu zaman perang. Ya kan Oh. dulu zaman perang. Gitu misalnya ya kalau misalnya tidak bisa berkuda dengan baik bagaimana? Makanya harus benar-benar bisa berkuda. Lain halnya dengan sekarang mungkin ada olahraga-olahraga lain yang tentu lebih 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 konteksnya itu sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya orang tua tidak cakap memahami hal ini, ditelan mentah-mentah, oh sesuai dengan zamannya anak kena kasih gadget full tanpa dibatasi, itulah tentu anak itu akan seenaknya kumaha kita dan sebagainya. Dan itu berpengaruh nanti di sekolah. Di sekolah itu berpengaruh karena pola di rumahnya demikian. Ketika di sekolah menanamkan kemandirian tanggung jawab gak klop. Bener, Gak bener klop. bener Ambu, bener. Hmm. Karena jadi tantangan besar banget gitu Ambu buat guru-guru kami ya Ambu. Gitu ya, kayak
ini di sekolahnya harus ada tuntutan ini gitu ya, tapi di Mm-mm. rumahnya tidak sesuai, itu kayak wah jomplang banget gitu, banyak apa diskrepansinya gitu ya. Mm-mm. Ya betul. Ini dilemanya gini, orang tua berharap ketika anak masuk sekolah ia langsung cerdas, ia langsung mandiri, ia langsung tanggung jawab. Guru oke sebalik, guru oke sama. Berharap ketika anak masuk gerbang sekolah, dia sudah mandiri, dia sudah ini. Nah itu, jadi saling ada ketergantungan yang pada akhirnya harus ada kolaborasi kerjasama antara pihak sekolah dan pihak orang tua. Jadi orang tua pun harus dibanyak sisi si parenting class teh harus banyak gitu untuk menyamakan persepsi gitu antara orang tua dan siswa. Kalau gak gitu ya gitu, kalau gak gitu ya gitu. Kalau tidak demikian ya akan sulit juga gitu sinkron anak teh. Karena kan dia pulang sekolah kan ya anak teh langsung kan main HP seharian semalaman dan lain sebagainya. Ya begitulah memang. Mudah-mudahan kita bisa apa mengambil tantangan itu menjadi peluang justru untuk Amin, amin, amin. membersamai anak. Gitu Oke, mungkin Kak Novia. siap. Ambu jadi ini ya, ngelanjutin gitu ya. Jadi usaha apa yang bisa kita lakukan ya Ambu ya ketika misalnya tadi kita misalnya sekarang udah tahu ilmunya lah Ambunya gitu katakanlah Ya. misalnya. Terus anak kita mungkin sudah terlanjur gitu ya, terbawa gitu ya perilaku-perilaku yang mungkin tadi kayak generasi strawberry itu ya Ambu ya. Apa yang Ya. mesti kita lakukan Ambu? Pertama kita harus memahami dulu bahwa tidak ada sesuatu hal yang instan. Perubahan itu tidak instan. Kenapa orang tua banyak yang menyerah? Karena menginginkan. Misalnya anak sekarang udah 15 tahun dengan pola asuh yang kurang tepat dari kita sebagai orang tua. Kemudian kita pun salah memilih sekolah. Dan kita berharap anak kita langsung berubah. Langsung berubah dengan sedikit usaha kita. Itu yang pertama bahwa tidak ada yang instan. Ketika anakmu 15 tahun dalam pola seperti itu, kira-kira butuh waktu berapa lama hingga ia misalnya kembali ke dalam jalur yang tepat. Nah, itu banyak orang tua yang akhirnya mundur, lelah, capek, udah tidak ingin mengurus karena menginginkan instan. Ibarat dikasih gadget, yang pertama salah kan orang tua. Orang tua berani-beraninya ngasih gadget. Tapi ketika anak sudah kecanduan, anak juga yang disalahkan. Anak juga yang dituntut harus cepat berubah. Anak juga yang dikasih, apa sih, cara menghilangkan gadgetnya kalau anak kecil mah matanya diitemin, jadi yang kayak gitu. Ada Ya, Bu. matanya diitemin, anaknya ya anaknya takut, biar anaknya ini gimana dan sebagainya. Akhirnya anak jadi trauma. Kita yang salah awalnya karena kita gegabah, berani karena kita dulunya mungkin sedang sibuk, malas gitulah, malas mengurus, akhirnya udah gadget lah biar cepat gitu ya, biar diem. Tapi ketika anak sudah kecanduan, anak juga yang dipaksa harus cepat berubah. Nah itu pertama dari segi pola pikir terlebih dahulu, kemudian dari actionnya jelas. Kita harus memberi contoh. Kalau kan gini, usia segini Kak Novia, usia yang sudah gak terlalu suka didikte, gak suka didikte, otomatis harus dirangkul, harus diajak, gaya bahasa orang tua pun harus tepat, harus sesuai, jadikan anak seperti sahabat. Nah, jika demikian maka komunikasi akan lancar, maka apapun yang orang tua coba berikan sugesti positif dan lain sebagainya itu akan sejalan. Nah, itulah mungkin core dari ketika anak sudah terlanjur gitu ya. Itulah yang pertamanya, jangan instan, sabar, insya Allah anak tuh sebetulnya di usia ini sudah tahu mana yang baik dan buruk. Kalau selesai itu juga ya di masa tamyiznya. Selesai. Insya Allah dia akan mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Cuman karena terlalu banyak tantangan di luaran sana, di lingkungan sana, akhirnya ia terbawa arus kembali, terbawa arus kembali ya gitu lagi. Nah begitu mungkin Kak Novia.
Oke, Ambu, Masya Allah ya, betul ya. Kita tuh harus memposisikan gitu ya, Ambu, memposisikan diri kita tuh sebagai anak itu gitu. Jadi bukan memposisikan diri kita sebagai orang dewasa saat kita akan memberikan Iya, intervensi katakanlah gitu ya, Ambu ya. iya, iya. Iya kan usia gini kan belum dewasa kan Novia ya, masih remaja. Iya, kan Remaja. iya betul. Kadang kan misalnya orang tua pengen cepet karena menurut dia bisa gitu. Cepet tuh karena dia Iya. melihat dirinya dia melakukan itu bisa cepet, sedangkan nggak memproyeksikan itu teh anak loh yang melakukan itu tuh gitu Iya. amunya. Gak Oke, mudah Amu. berubah secara habitnya asalnya bagaimana, misalnya habitnya benar-benar cara belajar pisan, tiba-tiba harus belajar dan orang tua menuntut hasil misalnya daripada proses. Nah, itu tentu justru akan anak mundur teratur, bahkan lebih parah orang tua pun capek lelah. Kalau ekspektasinya tinggi demikian. Ya kalau orang tua sudah lelah, akhirnya whatever. Terserah sejalannya aja. Nah, tentu kalau udah orang tua udah berpikir sejalannya aja, ya tentulah akan berpengaruh pada masa taklif, bahkan sampai masa futuh mungkin. Dan lain sebagainya akan terus gitu pola hidup anaknya itu demikian. Auzubillah ya, dan ini banyak sekali terjadi. Oke, Ambu. Ambu, di Amrod ini ya, stimulasi apa yang bisa kita Ya, berikan ya ke anak supaya mencapai ini tadi bisa tanggung jawab, mandiri gitu ya, terus tadi mengembangkan skill dan yang lain sebagainya gitu, Ambu. ya. Kalau misalnya kita melihat sunnah Rasul gitu, hal yang dilakukan oleh Rasul jelas berdagang. Kan ada keterangannya ya 7 dari 10 pintu ini tuh adalah dari berdagang kalau tidak salah. Kalau tidak salahnya silahkan dikoreksi. Nah, berdagang itu ketika anak diajarkan berdagang ya, kalau berdagang ini kan bahasa bahasa bagaimana kan sekarang bisa dikemas mungkinnya berdagang sekarang malah jangankan perekonomian yang memang dia membutuhkan uang, sekarang yang udah kaya pun memang dengan berdagang dia. Ya kan sekarang artis-artis, aktor-aktor, public figure dan lain sebagainya itu dagang lah, dagang di IG, dagang di mana semuanya dagang gitu lah. Dan jika di usia ini kita sudah biasakan melatih kemandirian misalnya begini, meskipun dia gak berdagang, dia dikasih uang saku sekian, kalau misalnya di usia ini dia pesantren misalnya, pesantren. Dikasih uang saku sekian, harus cukup, tidak boleh boros, tidak boleh ini dan lain sebagainya, harus mampu. Nah, itu pun sudah bagus Kak Novia di zaman ini. Melatih kemandirian, melatih ya mengatur keuangan, melatih dan lain sebagainya. Jika dari segi keuangan. Jadi jika dari skill-skill lainnya silahkan di usia ini tadi sudah dijelaskan mulai melihat ada cita-cita, ada tujuan hidup, silahkan masuk ke organisasi, masuk ke ini yang sesuai dengan hobinya, yang sesuai dengan minat dan bakatnya di usia ini. Karena jika ia sudah salah gitu ya, kurang tepat, nah itu akan berpengaruh terhadap fase-fase selanjutnya. Ya, di usia ini sangat banyak sekali ya, ternyata 5 tahun fase perkembangan anak ini ternyata banyak sekali tugas perkembangannya yang tentu bersaling berkesinambungan dengan fase sebelumnya dan akan berpengaruh pula pada fase selanjutnya, yaitu fase taklif. Banyak hal ya, pertama kalau dari orang tua silahkan ajarkan anak untuk berniaga, kemudian silahkan ajarkan anak berorganisasi. Bagi saya anak berorganisasi di usia ini wajib. Karena organisasi itu mengajarkan segala hal. Manajemen segala hal, manajemen waktu, manajemen hidup, bahkan kadang cita-cita, hobi, keinginan pun muncul dari organisasi ini. Bagaimana memahami orang lain, saling menghargai orang lain, empati terhadap orang lain, tidak memaksakan diri, bertukar pikiran dan lain sebagainya di usia ini, negosiasi, bijaksana, berkomunikasi dengan orang di usia ini. Di organisasi silahkan. Itu mungkin ya cara stimulasinya, Kak Novia. Jadi belajar untuk apa melatih skill leadershipnya ya, Ambu ya.
Iya, itu. Siap, Skill Ambu. leadership. Ambu, tadi kan mau nanya apa ya? Lupa. Iya. Nggak. Mana Kak Nurul? Mana? Kenapa? Kak Nurul mana? Oh, Kak Nurul. ini akaknya. Oh, Kak Nurul. Lagi sama akak dulu, belum tidur akaknya. Oh, Mm-mm. siap, siap, Nanti siap. kalau misalnya udah tidur mungkin langsung gabung gitu, Ambu. Iya, siap. Mm. Oke. Nah, Ambu, tadi ya berdagang gitu ya. Mungkin nggak langsung diajarin dagang kali ya, Ambu, atau ada tahapan-tahapannya, Ambu? Ya, Kalau misalnya gini loh, rata-rata kalau di kalau di sekolah itu kan ada market day gitu ya, Ambu ya, di sekolah kadang gitu ya. iya, Nah, iya, itu kan mungkin salah satu implementasi dari ini ya, Ambu. iya, betul. Makanya sebetulnya kalau usia 10 sampai 15 udah paham Kak Novia. Dia pun sering kali membeli, bahkan di usia tamyiz itu kita harus sering ajak ke pasar, ajak ia belanja, ajak ia jual beli dan lain sebagainya. Itu diajak di usia tamyiz. Nah, sehingga pas di usia amron itu dia sudah paham gitu ya, paham bagaimana cara berniaga. Nah, tentu kita mengajarkan cara berniaga yang adil, dia pun tentulah sesuai dengan apa yang diinginkan mau jualan apa. Kadang banyak loh sekarang mah orang tua yang memang sudah mohon maaf sudah kaya mengajarkan anak berdagang dalam bentuk apapun. Karena banyak sekali skill-skill yang pada akhirnya dapat didapatkan dari berdagang itu, dari berniaga itu. Gitu kan, Novia. Mantap. Ya, apakah suara dari saya ini jelas? Ada kedengaran nggak suara dari luarnya? Enggak, nggak Oh, kedengeran, enggak. Ambu. Baik, guys. Enggak. Yep. Ambu Lagi ada lanjut ya. acara soalnya di TV. Oh, yang pengajian itu, Ambu. Iya, iya. Oke, Jika kita minggu kemarin saya ngisi pengajian dulu baru ke live. Kalau sekarang live dulu baru ke kajian. ya Ambu. Jadi kita agak cepet ya. Enggak, santai aja, santai lah. Tapi sampai Masih jam banyak berapa, Ambu, itu waktunya Kak Novia. pengajiannya? Biasanya karena ini HPHBI sampai jam 10. Jadi saya Oh, agak telat-telat gak apa-apa. Telat maaf ya, dikit. Ambu. Masya Allah, Ambu luar biasa menyempatkan waktu di Karib Anak. Iya, Makasih banyak loh, Ambu. siap, siap. Siapa itu adik? Ponakan, Ambu. Adik ponakan. Oh iya, ponakan. Ponakannya di sini satu. Ambu mau tanya tadi menyinggung tentang kecerdasan ya. Di Iya, eh, kalau kita mungkin pernah dengar Howard Gardner, iya. Gimana? kecerdasan majemuk ya, Iya, multiple intelligence. multiple intelligence. Nah itu kalau dalam Islam itu gimana sih memandang kecerdasan majemuk ini gitu, Ambu? Karena Iya. kan ya nggak tahu sih, mungkin nah Ambu dari Ambu aja langsung. Eh, almarhum Syekh Ali Jaber pernah mengatakan bahwa anak itu ada di dalam keterangan wallahu alam ya, dalilnya itu entah dalam Al-Qur'an atau dalam hadis. Tapi beliau mengatakan bahwa Syekh Ali Jaber mengatakan anak yang jika distimulasi dengan baik, ia bisa memahami 7 bahasa di usia 7 tahun. Nah, berarti sebetulnya ada di dalam Islam pun bahwa anak itu cerdas, anak itu bisa memahami banyak hal dan lain sebagainya. Intinya ini dibahas bahwa anak itu harus dia itu akan cakap jika itu minatnya gitu loh. Jika itu minatnya, maka dan dalam Al-Qur'an Rasulullah pun ada banyak hadis yang mengatakan bahwa jangan menuntut anak. Jangan menuntut anak gitu ya, sebagainya lah, harus membahagiakan anak, jangan menakut-nakuti, jangan mengancam dan lain sebagainya. Intinya bahwa dalam hal kecerdasan pun, dalam hal minat bakat pun, dalam hal ini pun anak itu sudah ada bagian-bagiannya loh Kak Novia.
Anak tuh ada yang memang lebihnya di sini, kurangnya di sini, dan lain sebagainya. Dan kita harus benar-benar memahami anak itu seperti apa. Dan tentu memang dalam, kalau secara eksplisit gitu ya, seperti yang kita pelajari ada kecerdasan matematik, ada kecerdasan bahasa, ada kecerdasan gitu, memang saya belum menemukan, wallahu alam, mungkinnya karena kependek pengetahuan saya gitu, kependek pengetahuan saya. Tapi jika secara esensi jelas Rasulullah SAW pun dalam buku Prophetic Parentingnya merekomendasikan untuk menghargai, bahkan menginikan sesuai dengan perkembangan anak. Tidak memaksa, tidak menuntut, asal anak happy. Dan jika anak happy, maka insya Allah ia akan berkembang dengan baik. Nah gitu kalau secara implisit Kak Novia. Baik, Ambu, luar biasa ya. Islam tuh menjaga kita ya, Ambu, sebetulnya mah ya. Tapi kadang kitanya yang ngerasa gak adil lah, apalah, Ambu, gitu ya. Iya, iya. Ambu, kita beralih ke yang taklif ya, Ambu ya. Tadi kata Ambu di taklif ini adalah salah satu indikatornya sudah mampu dibebani dengan beban hukum ya, Ambu ya. Indikator dilihat dia sudah mampu dibebani beban hukum itu kayak gimana, Ambu? Pertama dari segi usia. Kalau dalam Islam jelas ya, seorang dikatakan baligh itu jika perempuan 9 tahun ataupun sudah haid. Kalau laki-laki apabila 15 tahun ataupun sudah mimpi basah. Berarti dari segi usia pun Allah Maha tahu bahwa di usia itu anak jika sudah akil gitu ya, maka ia sudah menjadi mukallaf. Mukallaf itu artinya dia sudah bisa taklif gitu ya. Jadi sudah bisa dibebankan hukum. Jadi atuh kieu bahasa Sunda nama. Dosa nateh tos di ieu kunyalira. Kan sebelumnya mah ya kalau amal baik misalnya anak kecil ketika ia berpuasa pahalanya itu untuk orang tua. Ya, pahalanya itu untuk orang tua dan anak belum berdosa. Karena masih dalam masa pembelajaran gitu kan, di bawah 15 tahun pokoknya sebelum balik. Tapi ketika sudah usia ini, dia tentu sudah dibebankan hukum. Apa yang ia lakukan dosanya untuk dirinya, apapun yang lakukan pahalanya pun untuk dirinya. Nah, gitu secara mudahnya ya. Jadi maksudnya teh secara ilmu usul fikihnya berpendapat bahwa dasar pembenaran hukum bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Dan di usia ini rata-rata memang sudah mampu menjaga, kan ada nama maqasid syariah gitu ya, sudah mampu menjaga hifdun nafs, menjaga jiwa, hifdul akal, menjaga akal, hifdul mal, menjaga harta. Sudah paham. Meskipun dalam praktiknya tentu masih kadang pabaluit, berproses gitu ya. Tapi intinya tetap dia sudah bisa dibebankan hukum, dosa lakukan. Gitu. Tidak selalu menyalahkan orang tua karena sudah dilepaskan. Itu mungkin Kak Novia. Baik, Ambu. Jadi rasanya nggak tepat ya saat misalnya kita, memang nggak tepat juga ya kayaknya ya, saat kita mengingatkan anak di usia anak-anak atau tangis itu, dosa tahu kalau kamu kayak gitu, gitu ya, Ambu. Atau gimana? Kalau misalnya hanya untuk mengenalkan mana dosa, mana benar salah itu is okay. Tapi kalau pada akhirnya jadi pengancaman yang berlebihan itu jelas tidak boleh. Belum saatnya pengancaman. Tapi gini kan kita tujuannya mengucapkan dosa, pahala dan lain sebagainya itu biar dia paham, benar-benar paham di usia taklif. Gitu loh. Jadi semua fase perkembangan yang sebelumnya misalnya kanak-kanak tamiz kemudian amrod itu agar di fase taklif siap. Agar di fase jadi perlahan-lahan saja sesuai dengan, yang penting kita tidak boleh mengancam, melebih-lebihkan sesuatu. Bahkan kan sudah dijelaskan di fase tamiz, surga dulu lah yang dijelaskan, surga dulu gitu dibandingkan dengan neraka. Gitu. Kalau misalnya kita menyebutkan dosa hanya untuk kalau orang menipu, kalau orang maling itu dosa, itu is okay. Tapi kalau sambil dengan nada tinggi, sambil marah, sambil
lamun dosa engke bakal ka neraka, lamun kieu. Nah, tentu itu yang membuat anak ini jadi takut gitu ya. Takutnya itu pada suatu hal yang belum ia mengerti. Gitu mungkin Kak Novi. Jadi benar-benar usia 15 mulainya benar-benar anak sudah mukalaf, menjadi seorang mukalaf yang tentu dibebankan hukum padanya. Gitu. Sampai usia gitu mulainya. Usia 40 tahun teh kalau di kita mah dewasa madya 40 teh. Ya. Tengah ya. Ya. Tengah. Gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau kita mengenalkan benar dan salah ya Ambu, konsep itunya ya. Di saat Iya, bahkan tadi harus. di anak-anak dan tamyiz itu boleh gitu, hanya tadi tidak bukan dijadikan pengancaman yang sampai membuat anak takut gitu ya Ambu ya. Iya, betul. Wow. Oke, Ambu. Kalau menjaga, kan tadi ada ini ya, kemampuan menjaga dirinya, akal, dan hartanya gitu ya Ambu. Nah ini boleh dijelasin lagi nggak Ambu, maksudnya kayak gimana? Hifdun nafs tentu dia menjaga jiwa gitu ya, menjaga jiwanya agar tetap sehat mental. Nah ini harus sudah mulai aware di usia ini ya, agar tetap sehat mental, menjaga jiwanya. Artinya menjaga jiwa itu dia tidak zolim li nafsih, tidak menyakiti dirinya sendiri. Gitu, tidak menyakiti dirinya sendiri, mulai menjaga dirinya gitu ya. Kemudian kalau menjaga akal, jelas dia menambahkan pengetahuan, terus ya mencari wawasan, menambah ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kemudian menjaga harta. Nah ini menjaga harta ini berkesinambungan jika di fase amrodnya dia sudah ditanamkan kemandirian, tanggung jawab. Tentu di usia ini dia sudah tahu bagaimana cara menjaga harta, tahu bagaimana cara memanage uang, tahu bagaimana agar ini tidak boros, tahu bagaimana ini dicukup-cukupi. Nah, jika sudah ini berarti sudah dianggap kalau di sini dewasa. Nah, sebetulnya fase ini kalau dalam Islam pokoknya dewasa di sini tuh. Kalau kita makan remaja ya, remaja akhir dewasa, kalau di sini disebut dewasa aja, udah taklif pokoknya nama. Karena gitu. Rentangnya cukup ini besar ya, Ambu, dari 15 sampai 40 tahun. Panjang memang. Nah, tentu setiap teori itu Kak Novia ada, kalau hadis ada asbabul wurudnya, kalau Quran ada asbabun nuzulnya. Nah ini pun teori, walau alam saya tidak mencari tahu gitu ya, pencetusnya siapa pertamanya, tapi pasti ada alasannya, penyebabnya kenapa rentangnya begitu jauh. Apakah udah dalam Al-Qur'annya pun disamakan? Kan dalam Al-Qur'annya gitu. Dalam Al-Qur'an kan jelas yang dalam yang pas perkenalan pertama dijelaskan, tidak disebutkan ada bayi, ada kandang, enggak gitu. Mungkin mengambilnya dari sana, oh langsung dari sana tek cuman beberapa fase gitu. Tapi ada yang benar-benar spesifik, ada yang misalnya diperkecil gitu ya. Kalau kita mah anak-anaknya berapa, ini mah dari 2, 7, 7, 10, ada yang kecil, ada yang panjang, dianggap pokoknya eta mah dewasa gitu. Luar biasa ya Ambu ya, ini apa, sahabat-sahabat Rasul gitu ya, zaman-zaman dulu gitu, mereka tuh udah udah ready, ya karena dia emang bisa sesuai dengan tahapan-tahapan ini gitu. Jadi Kan ngelihat berdasarkan sekarang, Al-Quran juga ya. iya benar ya. Gimana ya Bu? Al-Quran kan banyak tafsirnya. Kadang suka jadi sedih gitu Om Buka melihat kenapa ya anak zaman sekarang. Tapi ya maksudnya kadang juga refleksi diri gitu ya, kenapa ya aku ngerasanya kayak gini. Jadi kayak menganggap teori dalam Islam tuh kayak lebih bukan menakutkan ya, kayak oh kenapa ya di Islam misalnya jadi kayak gini, padahal misalnya di yang barat atau misalnya teori-teori yang lain mah itu wajar kok misalnya aku melakukan kenakalan di masa remaja misalnya gitu ya Bu ya. Jadi kayak pembenaran, dan akhirnya para remaja kita atau para pemuda kita tuh lebih memilih dan mengamini teori itu gitu dibandingkan teori dari Islam sendiri gitu Ambu. Jadi gini Kak Novia, sebetulnya di zaman ini kesenjangannya sangat tinggi. Kesenjangan itu seperti apa?
Yang pintar makin pintar, yang kurang pintar makin kurang pintar. Yang soleh pisan barudak teh. Leuwih soleh ti zaman anak-anak zaman dahulu. Tapi anu kurang soleh ge kurang soleh pisan, nauzubillah. Lebih sangat lebih dari zaman dahulu. Jadi kesenjangannya sangat tinggi. Jadi sekarang pun meskipun banyak anak-anak yang katakanlah tidak mengenal ilmu agama, tidak belajar, bahkan perilakunya nauzubillah min dzalik, tapi banyak pula anak-anak yang luar biasa. Itu kayaknya dimaksud dengan senjang teh jomplang gitu, jomplang. Memang masa ini ada di masa itu. Masa benar-benar jomplang gitu, nu pinter makin pinter, anak teh yang mampu apa ya, yang mampu gadgetnya dijadikan edukasi gitu ya untuk dirinya, untuk perilakunya gitu kan. Iman itu bukan hanya keyakinan tapi perkataan sekaligus perbuatan. Itu 3 indikator dari iman: keyakinan, perkataan, perbuatan. Nah, ada yang beriman teh bener-bener tiluanana aya nu sabalikna gitu. Nauzubillah ya. Iya, tantangan banget ya Ambu. Iya. Luar biasa gitu. Kayak nah, Ambu, jadi kepikiran apa ya yang bisa kita lakukan Ambu gitu untuk bisa apa ya, memberikan kesadaran kali ya Ambu. Karena mungkin nggak langsung itu nggak boleh kayak gitu nggak bisa langsung kayak begitu ya Ambu, apalagi tadi kata Ambu Yeah. di masa di usia apa ya yang masa-masa bukan masa-masa untuk disalahin atau gimana, tapi kita mungkin lebih ngajak diskusi atau gimana gitu ya Ambu. Ya, betul. Di usia ini, apalagi di usia ini udah harus benar-benar anak jadi sahabat Kak Novia. Udah benar di usia ini, benar-benar bahkan di usia ini disiapkan anak harus sudah siap di usia tertentu kalau sudah matang untuk menikah, untuk berkeluarga. Artinya ketika sudah berkeluarga, ia sudah bukan hanya memahami dirinya, ia pun harus memahami pasangannya, ia pun nanti punya anak, memahami anaknya. Dan sebagainya. Di sini tentu jika, mohon maaf, banyak sekarang yang perceraian usia nikah 1 tahun, 3 bulan, 2 bulan, dan sebagainya, karena ya demikian Kak Novia. Dia benar-benar belum siap, tapi sudah dipaksa, dituntut untuk melakukan hal yang ia tidak siap. Dan ini tentu faktornya itu karena di fase sebelumnya gak selesai. Nah, tadi pertanyaan nanti gimana? Tadi Kak Novia bertanya. Lupa ya Ambu. Apa usaha yang bisa kita lakukan Ambu? Ya, tentu pertama usaha kita jelas ya, setiap fase itu kita harus benar-benar memahaminya dengan tepat, dengan sersan, serius tapi santai. Akhirnya karena itu akan berpengaruh terhadap masa ini. Dan di masa taklif ini puncaknya Kak Novia, puncak dari ibaratnya begini, keberhasilan kita mendidik di masa pranatal, pasca natal, kanak-kanak, tamyiz, amrod, dilihatnya adalah di masa taklif. Menjadi anak seperti apa ini di usia ini? Itu usia SMP kelas 3 atau SMA. Hati-hati kalau anak yang bermasalah di SMA, bukan karena saat itu, masalahnya itu dari sebelum-sebelumnya. Manifestasi dari sebelum-sebelumnya Ambu ya. Dari sebelum-sebelumnya, kalau anak ketika dewasa ia sudah berkeluarga tapi ia tidak menjadi pemimpin yang baik, tidak menjadi suami yang baik, seringkali selingkuh kadi eta teh aya alasan anu panjang. Nah, tentu ya usaha mah tentu kita harus dari mulai dini, kita harus mempersiapkan dari mulai dini, karena inilah kita sudah melihat sok mungkin tuh lamun ti masa amrodna tidak diajarkan kemandirian, tanggung jawab, pokoknya saja mungkin tuh di masa taklif dia menjadi bertanggung jawab, dia menjadi tiba-tiba mandiri, dia menjadi itu. Itulah yang harus kita usahakan, yang harus kita siapkan, itu benar-benar di setiap fase teh harus paham. Secara teori dan secara praktik itu impossible, meskipun aya 1000 hijinya karena hidayah Allah, nu asalna samemehna bener-bener tidak dididik apapun, tapi ternyata ia bisa gitu, ada. Tapi kan 1000 hiji tetap loh, secara sunatullahnya manusia itu harus ada usaha, ada sebab, ada akibat, ada aksi, ada reaksi. Law of attraction gitu.
Tetap. Nah, itu usaha yang bisa kita lakukan. Akhirnya ketika di usia dewasa, ia benar-benar sudah matang. Kan puncaknya itulah berkeluarga lah gitulah. Puncaknya itu terus berkeluarga, dan ketika berkeluarga udah lepas dan dia sudah siap berkeluarga, oke, ikan bibit-bibitnya mendidik lagi terus saja kayak gitu rasanya itu. Dan banyak sekarang yang nggak siap kan, ya. Banyak yang sekarang udah menikah tapi dia memang nggak siap punya anak. Pokoknya panjang lah udah ke dia. Tapi memang harus dibahas panjang kalau udah ke sana. Iya ya, karena mungkin itu ya tadi Bu ya, manifestasi dari sebelumnya, jadi kita harus Iya. ngecek gitu salahnya, bukan salah sih, PR-nya tuh Ya, dari mana gitu yang betul, harus dituntaskan gitu ya Bu. betul kan. Ya ya, baiklah. Jadi ngelihat seseorang itu teh harus secara keseluruhan ya Bu ya. Ya, Kalau misalnya tadi usia anak SMA, dia punya masalah, kita harus identifikasi masalahnya tuh di mana gitu ya Bu. Kalau misalnya nih, misalnya ya Bu ya, ada kasus lah ya, anak SMA yang dia mungkin aturannya ya apa ya, katakanlah kayak dia selalu melanggar aturan misalnya gitu ya. Nah, berarti itu akan berkaitan mungkin dari fase tamyiznya gitu Ambu, atau gimana? Ya, tentu Kak Novia itu sangat berpengaruh Kak Novia. Anak yang tidak tahu aturan berarti karena sebelumnya pun tidak diajarkan aturan. Ataupun cara mengajarkannya kurang tepat. Ketika di sekolahnya demikian, pasti ada faktor di rumah juga. Dan hati-hati kalau menjadi seorang pendidik, kita harus benar-benar tahu. Memang tidak mudah. Makanya menjadi seorang BK itu tidaklah mudah karena harus komprehensif Kak Novia. Karena gini, di kita itu masih banyak pemikiran yang mengatakan bahwa broken home itu adalah anak yang orang tuanya bercerai. Padahal yang dimaksud dengan rusak, broken home itu bukan yang bercerai aja, tapi orang tua yang toxic relationship. Di dalamnya anaknya terlantar, pola asuhnya tidak tepat, pasangannya itu orang tuanya everyday berantem, pokoknya toksik yang salah satu menjadi racun untuk anggota keluarga lainnya, itu juga broken. Nah, kebanyakan kalau misalnya melihat anak ya kunaon di rumahnya kumaha, rumah baik-baik saja kok di rumahnya. Nah, padahal kita tidak tahu di dalamnya seperti apa di rumah. Dan itu pasti akan berpengaruh terhadap ya di sekolah, meskipun kadang-kadang gini, ada anak yang di rumahnya bermasalah, di sekolah enggak. Adapun yang sebaliknya, di sekolah bermasalah, di rumah enggak. Dan itu tentu jadi tantangan besar gitu ya untuk para pendidik untuk mensinkronkan agar bagaimana caranya. Maksudkan tujuan kita melihat penyebab itu bukan terkungkung, jangan terlalu lama terkungkung di penyebab, untuk menentukan solusi. Kalau penyebabnya pun salah menganalisa, kalau kita salah, kalau bahasa psikologi salah menganamnesa psikolog seseorang, penyebab seseorang berperilaku demikian, ya pasti problem solvingnya pun kurang tepat. Masalahnya apa? Diselesaikannya dengan apa? Nah, gitu. Jadi memang kompleks gitu kalau sudah ada anak remaja yang bermasalah gitu, pasti banyak faktor kan, Via. Juvenile delinquency atau kenakalan remaja. Iya, betul Ambu. Serem ya kalau ngelihat di luar negeri gitu Ambu, usia-usia remaja tuh ada yang cutting gitu, ada yang menyakiti diri sendiri gitu, ada yang kayak menyayat-nyayat tangan gitu, ada yang mungkin sampai ada bunuh diri gitu ya Ambu. Banyak ya di Jepang. Di Jepang itu negara yang sopan santun banget dari kecil diajarkan, tapi tingkat bunuh dirinya tinggi karena tekanannya terlalu besar, tekanan untuk sukses lebih dari orang lain, untuk kompetisinya begitu besar, akhirnya tidak semua orang struggle, tidak semua orang kuat ya gitu. Luar biasa Ambu kayaknya ya aku udah banyak banget tanya-tanyanya.
Iya sih kayaknya ini waktunya ya udah lumayan nih, udah mau mulai itu ya. Kalau mau Iya, kalau masih ada silahkan, tapi kalau mau sudahan juga ayo boleh. mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyain nanti langsung sampein ke Ambu aja kali ya. Kalau Yes, misalnya dari siap. teman-teman yang hadir sekarang mau bertanya, boleh di DM aja. Nanti kami akan sampaikan ke Ambu ya, Ambu ya. Semoga berkenan. Insya. Siap, siap. Oke, Kalau sekarang belum namanya ada yang bertanya berarti ya. belum ada Ambu. Baik. Oke, Masya Allah luar biasa. Materi malam hari ini begitu menggugah. Maksudnya jadi, oh iya ya, tahu banyak hal gitu yang ternyata Islam tuh udah sangat menjaga kita. Kalau kita memang menjadikan Al-Quran, Sunnah itu sebagai panduan kita ya, Ambu. Betul, Gitu. betul kan Novia. Iya, dan amazing aja gitu. Kitanya yang mungkin aku pribadi yang masih harus terus memaksa untuk terus belajar, Ambu. Luar biasa banget, Sama Ambu. saya Aku juga makasih kan banyak. Novia. Makasih banyak buat sharingnya malam hari ini. Semoga bermanfaat buat Sama-sama Kak teman-teman semua. Novia. Amin. Ada yang Ya mau Allah. disampaikan dulu sebelum kita tutup, Ambu? Ya, terima kasih kepada Kak Novia, kepada Karib Anak ya. Mudah-mudahan terus berkah gitu, bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih juga kepada sahabat yang sudah bergabung. Intinya kita harus mawas di setiap fase perkembangan anak karena ini akan berpengaruh terus. Berpengaruh terus, misalnya kalau amrod di fase amrodnya gak selesai, di fase kritis yang seharusnya diajarkan kemandirian sebagai tanggung jawab gak selesai, maka jangan salahkan siapa-siapa. Mari berbenah jika di fase dewasa ia masih manja, ia masih mengandalkan orang lain, ia masih gak tanggung jawab, ia masih gak mandiri. Mari berbenah bersama, mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan fisik dan mental di setiap fase perkembangan dalam membersamai anak-anak kita. Dan jika misalnya kita pun saya sedang di fase taklif gitu ya. Mudah-mudahan kita semua yang sedang dalam fase itu mampu menyelesaikan tugas perkembangannya. Nah, itu saja mungkin Kak Novia ya. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran tentu hanya milik Allah, kesalahan murni dari saya pribadi. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Ambu jadi tersadar ya, kita tuh sekarang masuk taklif ya. Iya, betul. Makanya harus dibaca lagi kita. Iya, Tugas-tugas ya kita. Siap-siap. Nanti kalau ada pertanyaan nanti langsung ke Ambu ya. Siap. Oke. Oke, Ambu. Jadi saya ya mundur boleh, Ambu. aja saya lihat. Mundur. Ya. Siap, Ambu. Makasih juga, Ambu, atas kesempatannya. Sama-sama, Kak. Mangga. Masya Allah, teman-teman Karib Anak dimanapun berada, kita udah selesai untuk bahas tumbuh kembang dalam Islam seri ketiga malam hari ini, yaitu tentang fase kelima dan keenam, tentang fase amrod dan taklif. Luar biasa banget materinya. Bagi teman-teman yang baru join, boleh dicek lagi aja live Instagram kami sebelum-sebelumnya, supaya nyambung nantinya. Insya Allah juga kita pekan depan itu terakhir ya, live Instagram terakhir di seri ini tentang fase ke-7 dan 8. Apa itu dilihat aja nanti dan disaksikan aja, dan tunggu informasinya di Karib Anak tentunya. Dan juga informasi buat besok kita akan ada baca buku bareng yang ke-7. Teman-teman mungkin bisa ikut, anak-anaknya bisa join juga. Gitu aja teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.